Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas besar jaringan perusahaan dengan simulasi Cisco. Sebelum masuk ke pembahasannya, kami akan memperkenalkan kelompok kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi dengan NIM 101072400001. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dengan NIM 1010724073. Perkenalkan, nama saya Mutiana Susyafa dengan NIM 101072400013. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ragetia Fazila Kapsuma dengan NIM 1010724077. Pada slide latar belakang ini, tugas besar kita mensimulasikan pembangunan infrastruktur jaringan pada sebuah perusahaan yang terdiri dari 3 gedung, 4 divisi, dan 1 pusat server. Untuk mendukung komunikasi dan pertukaran data antar divisi, kita memerlukan perancangan jaringan yang mampu menghubungkan seluruh perangkat serta menyediakan layanan jaringan yang bisa diakses oleh seluruh penggunanya. Perancangan dilakukan menggunakan Cisco Packet Tracer dengan menerapkan metode VLSM menggunakan blok IP 10.10.0/16, routing dinamis RIPv2 serta layanan DNS server, HTTP, dan DHCP server. Lanjut. Lalu apa aja sih tujuan dari kelompok ini? Tujuan proyek ini yaitu yang pertama membuat desain jaringan perusahaan menggunakan Cisco Packet Tracer, lalu penerapan layanan DNS, TCP, UDP, dan HTTP. Yang ketiga, melakukan penerapan subnetting menggunakan metode VLSM. Yang terakhir, melakukan pengujian dan analisis terhadap koneksi jaringan serta proses pertukaran data antar perangkatnya. Lalu di sini ada topologi jaringan. Perangkat yang kami gunakan ada router, yang dimana tugasnya menghubungkan jaringan yang berbeda. Routernya kami menggunakan 4 unit router untuk gedung 1, gedung 2, gedung 3, dan router internet yang paling atas. Lalu kami menggunakan switch, yang dimana gunanya menghubungkan perangkat dalam satu jaringan. Switch ini kami menggunakan 7 unit, yang dimana 4 unitnya di G1 atau gedung 1 dan 3 unitnya di G2. Alasan kami menggunakan 3 unit di G2 ini karena seharusnya dari router gedung 2 ke 2 switch lainnya itu harusnya menggunakan switch lain untuk perantara. Jadi switch yang di core switch kedua itu jadi perantara antara gedung 2 dan 2 switch lainnya. Lalu kami menggunakan PC yang kami gunakan ada 8 dan 1 server untuk menyediakan layanan jaringan. Terus di sini ada tabel VLSM, variable length subnet max. VLSM ini adalah metode pembagian subnet dengan ukuran berbeda sesuai kebutuhannya. Contohnya divisi dengan banyak PC mendapatkan subnet yang besar. Link antar router hanya membutuhkan subnet kecil. Keuntungan dari VSLM ini, IP address-nya lebih hemat, nggak banyak alamat IP address yang terbuang. Terus di slide 10 ada konfigurasi IP address. Di sini ada router interface yang bisa Bapak lihat atau teman-teman lihat, yang dimana berisi pengaturan IP dengan step interface routernya. Contohnya router gedung 1 terhubung ke gedung 3, gedung 2 terhubung ke gedung 3, dan gedung 3 ke router internet atau ke server. Lanjut. Sama aja kayak yang sebelumnya, di sini ada PC dan server, yang dimana contohnya kayak PC 1 terhubung ke PC 2, atau PC 1 terhubung ke server, atau PC 1 terhubung ke switch yang divisi A gitu. Next. Kemudian ada ping test. Di sini dilakukan pengujian koneksi antar divisi. Tujuannya untuk memastikan PC antar divisi bisa berkomunikasi, kemudian routing bisa berhasil, dan server dapat diakses. Dapat dilihat di sini, PC divisi A ke divisi B, C, D, gateway ke server, itu berhasil. Kemudian PC divisi B ke divisi A, C, D, gateway dan server juga berhasil.
kemudian divisi C ke divisi A, B, D, gateway, dan server juga berhasil, dan divisi D ke divisi A, B, C, gateway, dan server juga berhasil. Kemudian di sini ada demo akses web. Di sini kita akan menguji apakah website dapat diakses di beberapa PC. Bisa dilihat di sini di PC A, PC B, PC C, PC D, dan juga di PC E itu berhasil. Maka ini menunjukkan layanan HTTP berjalan dengan lancar. Kemudian juga ada DNS resolution. Di sini DNS resolution memiliki prosesnya. Yang pertama ada PC mengirim DNS query, yang kedua DNS server mencari data domain, yang ketiga server memberikan IP address, dan yang keempat PC mengakses server menggunakan IP tersebut. DNS membuat user tidak perlu mengingat IP. Oke. Selanjutnya di sini ada yang namanya routing table. Nah, routing table yang ada di slide ini adalah routing table pada router gedung 1. Nah, jadi router ini menyimpan jalur menuju jaringan lain seperti gedung 2, gedung 3, server, dan internet. Terus juga routing ini terbentuk menggunakan RIP v2 sehingga router dapat mengetahui jalur komunikasi secara otomatis. Oke, selanjutnya. Nah, untuk gedung 2 ini, untuk routing gedung 2 ini, itu digunakan untuk menentukan jalur dari divisi D dan divisi E menuju jaringan lain. Nah, router gedung 2 ini akan meneruskan paket melalui router gedung 3 sebagai penghubung utama. Nah, lanjut. Selanjutnya ada routing dari gedung 3. Nah, jadi routing ini menjadi pusat koneksi karena terhubung dengan gedung 1 dan gedung 2. Terus juga terhubung pada server dan internet. Karena itu, routing table pada router ini memiliki banyak informasi jaringan yang paling banyak. Nah, selanjutnya ada config DHCP server. Nah, pada bagian ini dilakukan konfigurasi DHCP untuk divisi A dan B. Nanti klien akan mendapatkan IP address tertentu dari server sehingga tidak perlu menggunakan konfigurasi manual. Oke, lanjutnya. Nah, ini juga sama. Jadi DHCP itu diterapkan pada divisi C dan divisi D. Nanti setiap divisi mendapatkan IP sesuai subnet masing-masing agar tidak terjadi konflik alamat IP. Nah, yang terakhir juga masih sama. Jadi pada divisi E ini, klien mendapatkan konfigurasi jaringan otomatis melalui DHCP. Hal ini akan mempermudah pengelolaan perangkat dalam jaringan perusahaan. Nah, selanjutnya ada MAC address table. Nah, untuk slide ini ada dari switch A gedung 1 dan switch B gedung 1. Jadi, switch mencatat perangkat yang terhubung berdasarkan MAC address agar pengiriman data lebih tepat ke tujuan. Selanjutnya, pada switch lainnya, nah di sini ada switch C gedung 1 dan switch D pada gedung 2. Nah, jadi nanti table MAC address digunakan untuk mengetahui lokasi perangkat yang terhubung. Dengan ini, proses forwarding agar lebih efisien. Lalu yang terakhir ada MAC address table switch E pada gedung E. Nah, terus pada gedung 2, maaf. Nah, jadi switch E ini menyimpan informasi MAC address perangkat di gedung 2. Sehingga data tersebut digunakan switch untuk mengirim paket hanya ke perangkat tujuan. Seperti itu. Pada slide ini dijelaskan tentang ARP atau Address Resolution Protocol. Fungsi ARP ini adalah menerjemahkan atau menghubungkan IP address menjadi MAC address. Hal ini diperlukan karena saat data dikirim di dalam jaringan lokal, perangkat sebenarnya menggunakan MAC address sebagai alamat tujuan. Contohnya, ketika sebuah PC ingin mengirim data dan hanya mengetahui IP address komputer tujuan. ARP akan mencari MAC address yang sesuai. Setelah MAC address ditemukan, data dapat dikirim ke perangkat yang benar.
Nah, selanjutnya pada slide ini ditampilkan simulasi komunikasi antara klien dan server, yaitu di DNS dan HTTP. Prosesnya dimulai ketika PC mengakses sebuah nama website. Karena yang diketahui adalah nama domain, PC terlebih dahulu mengirim permintaan ke DNS server untuk mendapatkan IP address dari website tersebut. Setelah IP address diperoleh, PC akan terhubung ke web server menggunakan protokol HTTP untuk membuka halaman website. Simulasi ini membuktikan bahwa layanan DNS dan HTTP sudah berjalan dengan baik. Berikut untuk simulasinya. Nah, pada slide ini dijelaskan perbedaan antara protokol TCP dan UDP yang berada pada layar transport. TCP atau Transmission Control Protocol memastikan data terkirim dengan benar melalui proses pengecekan dan konfirmasi dari penerima. Jika ada data yang hilang, TCP akan mengirim ulang data tersebut. Karena itu, TCP lebih andal atau reliable dan digunakan pada layanan seperti HTTP, di mana keakuratan data itu sangat penting. Sedangkan UDP atau User Data Graph Protocol mengirim data tanpa melakukan pengecekan atau konfirmasi. Akibatnya, proses pengiriman menjadi lebih cepat, tetapi ada kemungkinan sebagian data hilang. Oleh karena itu, UDP lebih cocok digunakan untuk aplikasi yang mengutamakan kecepatan seperti video call, streaming, dan game online. Karena keterlambatan lebih mengganggu dibandingkan kehilangan sedikit data. Dan untuk yang terakhir, sebagai kesimpulan, proyek ini berhasil membangun sebuah jaringan perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah dirancang. Pada proyek ini digunakan beberapa teknologi yaitu VLSM untuk membagi alamat IP agar lebih efisien, RIP-V2 untuk menghubungkan antar jaringan melalui proses routing, DHCP untuk memberikan IP address secara otomatis kepada setiap perangkat, DNS untuk menerjemahkan nama domain menjadi IP address, dan HTTP untuk menyediakan layanan website. Setelah dilakukan pengujian, seluruh perangkat dapat saling terhubung. Proses komunikasi data berjalan dengan lancar dan semua layanan jaringan dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi jaringan pada proyek ini telah berhasil. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.